سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum kita membaca kitab Isra wal Mi'raj, sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali dengan niat mudahan dosa kita yang terdahulu dan yang dosa terkemudian diampuni lawan Allah Ta'ala, dan dosa keluarga kita dan dosa orang tua kita dan dosa jiran tetangga kita dan dosa seluruh muslimin wal muslimat, mudahan Allah Ta'ala ampuni sebelataan. Yang kedua, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan niatan mudahan kita semua selamat dunia wal akhirah, beserta mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Ta'ala di dalam keadaan beriman lawan sidin dan juga beriman kita lawan Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhana wa fi salafina salih وبه سند إليه ومشايخنا ومزادنا ووالدينا وأجدادنا ولجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. فساروا حتى بلغوا أرضا ذات نخل فقال له جبريل أنزل فصلها هنا ففعل ثم ركب فقال له جبريل أتدري أين صليت؟ فقال لا. قال صليت بطيبة وإليه المهاجرة. فانطلق البراق يهوي به يضع حافره حيث أدرك طرفه فقال له جبريل أنزل فصليها هنا ففعل ثم ركب فقال له جبريل أتدري أين صليت؟ قال لا. قال صليت بمدين عند شجرة موسى. فانطلق البراق يهوي به ثم قال له جبريل أنزل فصلي ففعل ثم ركب. قال له أتدري أين صليت؟ قال لا. قال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى. فانطلق البراق ثم بلغ أرضا فبدت له قصور الشام فقال له جبريل أنزل فصلي ففعل ثم ركب. فانطلق البراق يهوي به فقال أتدري أين صليت؟
qala la qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa ibn Maryam. Maka mereka pun berangkat menuju tempat yang sudah diperintahkan lawan Allah, yang Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita untuk mengambil berkah, mengambil keberkatan di dalam tempat-tempat itu. Yang pertama, Allah suruh Nabi kita itu sembahyang di tempat yang Nabi kita itu nantinya sidin hijrah. Nah itu salah satunya itu, yaitu nang di Taibah, yaitu di kota Madinah. Nah, itulah ya. Itu Allah Ta'ala nang menyuruhkan. Sehingga mereka sampai di satu tanah yang banyak ditanam pohon kurma, yaitu Madinah. Jibril memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Berkata Jibril, turunlah engkau dan sembahyanglah engkau di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa yang disuruh kepadanya. Kemudian naik semula ke Burak. Jibril pun bertanya kepada Nabi, tahukah engkau tadi di mana engkau sembahyang? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tidak tahu. Jibril pun lagi berkata, kamu tadi sembahyang di kota Madinah dan di sana nantinya akan menjadi tempat hijrahnya kamu dan tempat perkuburannya kamu. Itulah. Nah, jadi ini malam sedikit dibahas atau dibaca tentang kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat dibacanya ini kitab, mudah-mudahan kita ditambahkan rasa cinta, dan mudah-mudahan kita seberatan bisa belajar di dalam isi kisah ini. Nang diantaranya kena insyaallah banyak pelajaran di dalam di sini. Nah, mudah-mudahan kita sudah belajar, sudah mendengar, mudahan kita bisa mengamalkan. Kita amalkan dengan senang hati, kita amalkan ini ya. Dengan senang hati, mudah-mudahan. Dikarena amun seandai kita mengamalkan ilmu agama, amun hati kita kada ketuju atau terpaksa, itu kada ada balasannya. Nah itu ya, kalau itu kada ada balasan sama sekali. Nah jadi mudah-mudahan kita dibukakan lawan Allah Ta'ala hidayah, inayah. Nah, mudah-mudahan dengan berkat hidayah masuk, inayah juga masuk, mudah-mudahan bisa mengamalkannya dengan senang hati pun juga kita amalkan. Nang diantaranya di sini kisah nang kawa kita ambil di bahwanya bahwa Nabi kita tak disuruh Jibril turun, langsung turun. Nah itu berarti dalam kisah itu bahwa Nabi kita menampilkan adab kepada guru sidin. Nah siapa guru sidin? Jibril, kan gitu. Nah kita pun sama, mudah-mudahannya kayak itu juga kita, bahwa kita amun beisi guru, kita selalu patuh, selalu paasian lawan guru kita. Apa aja yang disuruh lawan guru kita, mudahan kita kada pernah melawan. Nah itu diantaranya ya kalau lihat. Itu pelajaran terpentingnya kita lawan guru kita. Dikarenakan seandai kita kada beradab, kada mungkin bagus ilmu nang dari guru itu, atau kada berberkah lah ilmu si guru itu. Ya kalau sudah kada berberkah, percuma kita kaji, percuma kita berdudukan, percuma kita belajar. Namun kita kada beradab tuh, kada bakal mau masuk ilmu agama dah. Kada mau masuk ilmu agama. Abajal pastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Sami'na wa ata'na ghufranaka. Kami mendengar, kami taat, kan gitu. Dipadahi, dengari, ya kalau biar. Nah, selesai didengari, diasii, kan gitu. Sebaiknya kita sebagai murid jangan imbah tuntung didengari, dilawan kita boleh. Tidak boleh. Nya bukan si guru minta hormati kada, atau Rasulullah bukan minta hormati, atau Jibril sekalipun kada minta hormati. Cuman Allah yang menyuruh itu, Tuhan yang menyuruh, bukan dari siapa-siapa kada. Allah menyuruh kayak itu. Allah malah jadi kita beradab. Nah itulah ya, beradab. Ya ujar guru bahari pikasah jasanya. Kita tinggi ilmu, banyak kita ilmu. Walau seluas dunia dan isinya ilmu kita, adab kada ada bisi. Oh kada jadi hasil itu ilmu. Ilmu nang seluas dunia itu kada jadi hasil.
mun adab kadada. Nah tapi kalau seandainya biar bongol aja sudah. Kada tapi pemasukan di ilmu dipadahi A inya C jadinya, dipadahi ba inya B jadinya. Za aja kita za jaka bahasa tajwid tuh, jaka bahasa makhraj tuh za ya, kalau digigit ilat sedikit inya jim zai jadinya kan. Dipadahkan sudah rancak ya tetap aja zainya kan, saking anunya tuh, saking pintarnya itulah. Tapi adab lawan perguruan, insyaallah ada aja berkahnya, insyaallah. Nah tapi kalau seandainya biar pintar, biar jenius, tapi adab kada ada mau masuk, kada ada berkahnya mengaji lawan si guru itu, kada ada berkah. Nya keberkahan tuh nanti ya Allah akan datang. Adanya sekarang itu bang berkah ada, karena akan datang berkah itu kelihatan. Boleh jadi keberkahan itu kena di akhir umur, boleh jadi setelahnya meninggal keberkahan itu kena. Ya kada langsung, kada kayak Lombok, Lombok kan langsung padas. Nah kalau itu kada pegamatan, nah itu kan pegamatan. Nah mudah-mudahan kita seberatan, kita niatakan hati ya Allah, kita seandainya jadi murid, seandainya kita ada isi guru, berniat kita mudah-mudahan jangan sampai suul adab lawan guruan kita, jangan jahat adab kita lawan guru kita. Namun kita jahat adab lawan guru kita, otomatis kada ada keberkahan kita, lawan sini. Tidak ada. Mudah-mudahan kita kayak itulah, mudah-mudahan kita beradab. Barangnya apa caranya? Umpama aja guru duduk, ujar guru berdiri. Seandainya guru tuh kada berpandir duduk, tapi dengan gerakan duduk umpati duduk. Tapi punya guru ke WC jangan diumpati bang ke WC lah, jangan bahasa ke WC ya kalau lah. Cuman bahasanya kayak itu. Ya Rasulullah tuh kadang-kala dengan memadah itu dengan cara berpandar, dengan berbicara. Tapi kadang-kalanya Rasulullah memadahi dengan gerakan. Nah itu, nyakalinya berataan dengan pandir aja kan ada, karena waktunya dengan gerakan, dengan isyarat tuh ada. Nah tinggal kita aja lagi bisa memahami itulah, tinggal kitanya aja. Tapi insyaallah wahan ini paham mana masalah itu ya kalau insyaallah paham mana. Yang diantaranya umpama kita seandainya bisi guru kita menyerah bersyukur kita dengan apa yang diberi lawan Allah, syukuri kita, syukuri. Jangan sampai kita kadang mensyukuri dikarenakan guru kita nyuruhnya harus bersyukur. Ya kalau lah apa seandainya ada nang di kita itu kita syukuri. Jangan lagi mencari nang lain, jangan galuh kesah, jangan kesana kemari. Seandainya guru kita tuh nggak itu tak, atau pulang seandainya guru kita nih ujar guru jangan bepadah kadada, jangan bepadah miskin, jangan bepadah sakit. Ya guru kita contoh nang kayak itu, nah kita jangan bepadah kayak itu. Jangan seandainya kita nih melawan atau balainan lawan guru kita, caranya kita kadang mungkin bisa jadi kita lawan guru kita tuh, kadang mungkin dekat kita lawan guru kita tuh dikarenakan kita sudah melawan, kita ini sudah mencari jalur lain. Nah itu tapi mudah-mudahan kita berdatang tuh satu jalur aja ya kalau lah. Seandainya kita bisa kayak itu bertobat, kita bujur-bujur, jangan lagi diulangi, diombati aja. Ayo kata papa, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang beriman. Ya bahasa kita tuh kesengsaraannya orang nang beriman. Nah adapun surganya orang nang kafir. Mana itu dunia ngarannya? Itu dunia nih, karena kita sekarang dudukan nih di mana di dunia nih. Nah ini apa ngarannya? Ini surganya orang kafir. Kita beriman lain surga gini. Sakit kita di sini, penyakit sing datangan, duit kita ada, kan sakit kepala siang malam, itulah kita orang beriman. Ada apa-apa, ada jadi masalah. Ada apa-apa. Nah cuman sebuting kita pulang kita, jangan bore itu juga, jangan bore, jangan kesana kemari di masjid. Supan kita lah Allah Taala pun supan, Allah Taala supan. Sidin itu melihat mendengar. Supan kita berkisah kesana kemari itu supan. Supan. Sampai di dalam kisah itu ada dikisahkan bahwa dahulunya bisa
Syekh Abdul Qadir Jailani bisa ajar bahari Sidin, ada bergeretek di dalam hati Sidin. Syekh Abdul Qadir Jailani hendak memakan suatu makanan, hanya bergeretek saja, hanya bergeretek tuh, bukan diucapkan dari mulut, kada. Lalu bini Sidin, bininya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, mamanya Ahmad lah, namanya Ahmadnya ada Sidin bisi anak, ngarannya Ahmad, namanya Ahmad. Nah jadi munnya ada bisi mama, ngarannya mamanya Ahmad ya, kalau lah ya bini Syekh Abdul Qadir Jailani tak kada lawas datang hidangan nang ada di dalam gereteknya hatinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada diantarakan disediakan. Ini abahnya Ahmad, jajak bahasa kitanya tak menyambat lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini makanan, makanlah, jajak bahasa kita aja tuh kayak itu. Maka pas apa nang digeretek tadi. Jaka bahasa makanan tuh lah, jaka bahasa tuh pizza umpamanya. Jadi pas nang dihidangkan tuh pizzaan. Sekali hendak disantap Sidin, sekali hendak dimakan Sidin, sekalinya ada kucing ada, sekali kucing ada menjajak ke makanan itu lalu terbalik makanan itu, kada jadi temakan, kada jadi temakan. Apa ujar Sidin? Sambatannya Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Amun Allah Ta'ala cinta, berarti Allah Ta'ala pasti menurunkan bala lawan orang yang dicintainya. Mungkin kalau tadi geretek hatiku ini nafsu ya Sidin, dikarena aku ini nafsu, Allah Ta'ala kada senang amunnya aku nih terlalu memanjakan nafsu, dikarena Allah Ta'ala tuh cemburu lawan aku. Amun seandainya nih digeretek hatiku ini nafsu, lalu aku mendapatkan lalu dikabulkan lawan Allah Ta'ala, otomatis aku ini orang yang kada disayang lawan Allah Ta'ala. Cuman sayangnya Allah Ta'ala kada didekatakan aku nang si makanan tadi itu, kada dikabulkan aku untuk memakan itu karena cintanya Allah Ta'ala lawan aku jadi. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa. Orang dikenakan bala tuh sebenarnya orang tuh harus senang. Orang nang beriman tuh kayak itu. Bala dapat, musibah dapat, haru-hara rumah tangga dapat, sambatan orang dapat. Sebenarnya kita harus senang di situ. Kenapa jadi senang ya? Karena Allah Ta'ala tuh menguji kita karena sayang lawan kita. Itu kadang-kadangnya kita nih kada paham. Kada paham di situ. Nyamun seandainya ujian itu kada ada pangkat tuh kada ada. Karena ada ujian tuh karena di situ pangkatnya kita kena itu nang mulai orang tuh berlain-lainan derajat tuh di situ di ujiannya itu. Jadi kada apa-apa, paham lawan pangkat, paham lawan ujian. Ujian tuh dipahami bujur-bujur, dipahami baik-baik. Ujian tuh dipahami bagus-bagus. Tapi hati-hati kita, seandainya jarang ada ujian lah, hati-hati. Seandainya sehat aja hati-hati kita biar. Seandainya kita pulang nih nyaman aja, lurus aja, lancar aja urusan, hati-hati. Kalau hati-hati. Kalau dilojol oleh Allah Ta'ala, hati-hati. Hati-hati benar. Tapi seandainya kita nih diberi ujian, penyakit diberi, kesusahan diberi, syukuri aja, ada apa-apa. Ya selama masih kita kaum ikhtiar, kita usahakan mudahan kada, ya kada apa-apa silahkan, kada jadi masalah. Cuman seandainya kada dikabulkan lawan Allah Ta'ala, itu tanda sayang Sidin lawan kita. Mana dalil tadi dalilnya yang kita bacakan itu. Idza habballahu 'abdan ibtala, jelas saja sudah. Amun Allah Ta'ala cinta lawan hamba itu diberi bala lawan Allah Ta'ala si hamba itu. Mudah-mudahan kita paham ya Allah. Kada apa-apa bala itu sekadar di dunianya aja orang beriman. Mun di akhirat surga ya sudah. Ya kalau lah surga. Maka di kisah di dalam Isra Mi'raj ini dikisahkan di bahwa Rasulullah menjalani Isra wal Mi'raj ini bukan alam mulki lain, alam malakut yang sedang jalani alam akhirat dikisahkan. Makanya di alam akhirat ini 1:1000. Apa aja dalam Quran ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya di akhirat sama nang kayak 1000 tahunnya kita di dunia ini lawasnya. Satu hari di akhirat tuh
Satu hari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Seandainya kita nih diisi akal waras, mungkinlah kita mama hakun lawas begana di dunia daripada lawas di akhirat. Kira-kira tuh ya kalau lah satu hari di akhirat tuh 1000 tahun. Nang di dunia sini saking jauhnya masanya. Ya jadi guru munnya kada paham juga sidin, aku mencontohkan sidin sebagai contoh. Kita sidin galaksinya ada berapa? Bumi, ada Venus, apa lagi pian? Ada lagi Jupiter kala? Ada lagi apa nang paling ganal planetnya tuh apa? Yang paling ganal. Nah kayak contoh ini bumi ini nah. Bumi memutari matahari itu berapa? 360 hari ya kalau lah. Itu dalam 1 tahun. Itu dikarenakan halus bumi itu. Tapi kalau planetnya itu ganal, bisa jadi satu mati putar atau dikarenakan ganal planetnya. Dikarenakan ganal planetnya. Boleh jadi sehari terputar atau sudah ke matahari, ya itu hitungan setahun aja juga. Nah kenapa jadi akhirat ini 1 hari banding 1000 ke dunia? Dikarenakan akhirat itu nol. Luas akhirat nih, ada gampang-gampang. Jannatu arduhas samawat, itu akhirat itu. Ya kalau nah, kayak contoh kita bumi lawan Jupiter, ganal Jupiter ya kalau itu Jupiter artinya kata sampai 360 hari, saking ganalnya, saking setumatnya. Kenapa? Karena ganal. Nah di sana apa ganal lagi akhirat. Dan kita kada pernah bisa melihat akhirat dikarenakan kita ada mati ya kalau nah itu. Apa? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara basar. Jadi kada pernah terlihat oleh mata, kada pernah terdengar oleh telinga, dan kada pernah terlintas di geratik hati ya Allah. Itulah akhirat, saking luasnya, saking megahnya, saking baiknya. Nah, seandainya di situ kita sudah hendak memilih hidup di sana, kadang mungkin kita hendak berhimat di sini. Kadang mungkin kita sakit hati kalau kita disekitakan Tuhan di sini, kadang mungkin mun bujur di akhirat. Tapi kalau kada bujur, ya itu bisa bersakit hatian, ya itu bisa berista-ista Anda, ya itu bisa berkeluh kesah Anda. Kenapa? Karena hati kurang beriman, iman kurang. Nah itu pangmitanya. Atau bisa jadi kita kurang bisa papingkut lawan perguruan kita. Kita juga pang banyak ada pasian. Nah itu aja pang juga pulang. Tapi kada ada pang insyaallah buhan ini bisa mengikuti lah. Insyaallah. Mau seandainya kita nih usaha binangali, gawian binangali, berusaha usaha kada apa-apa. Mau seandainya usahanya sudah kada kawal, seandainya sudah diusahakan memang kada ada jalannya, sudah esoknya kita berusaha pula, esoknya kita berikhtiar pulang ya. Intinya santai jadi bawah, mudahan kawa kayak itu kita santai, kawa di bawah santai, mudah-mudahan kawa di bawah santai. Mana ada sambungannya lagi kita bilang. Maka bergerak dengan pantas sekali. Yang kedua itulah kemana matanya sampai melihat, maka tempat itulah kaki depannya dilabuhkan. Lalu Jibril berkata kepada Nabi yang kedua kalinya. Yang pertama tadi ujar Jibril sembahyang. Di mana itu? Di kota Madinah. Ini yang kedua. Yang kedua ujar Jibril turun olehmu dan sembahyang di sini. Itu perintah sidin yang kedua kepada Nabi kita. Lalu Nabi kita tuh melakukan perintah daripada Jibril. Kemudian naik kembali Nabi kita ke Burak. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, tahukah engkau di mana tadi engkau sembahyang? Lalu menjawab Nabi kita, aku tidak tahu ya Nabi kita. Lalu Jibril berkata pula, engkau tadi sembahyang di kota Madian, berdekatan dengan pohon atau di pohon, di dekat pohon yang dibuat bersandarnya oleh Nabi Musa alaihissalam di ketika dikejar oleh tentara Fir'aun mulai Mesir sampai ke kota Madian itu. Nah itu Nabi kita disuruh sembahyang yang kedua oleh Jibril di wadah di dekat Nabi Musa bersandar di pohon yang Nabi Musa bersandar di situ. Ada tuh hikmahnya di situ ya. Kalau lo baca harus sedikit lah.
Yang ketiga, persinggahan lagi yang ketiga. Maka berangkatlah Burak dengan laju sekali membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Jibril memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutannya turun pula di sini dan lakukan sembahyang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan apa yang diperintah oleh Jibril. Jibril bertanya lagi kepada Nabi kita, tahukah engkau di mana tadi engkau sembahyang? Lalu Nabi kita menjawab, saya tidak tahu. Lalu Jibril pun berkata, tadi engkau telah sembahyang di Gunung Tursina, dan di sana dahulu Allah Ta'ala berpandar-pandar atau berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, thumma balagha aradan fabadat lahu qusurus syam faqala lahu Jibrilu anzil fasalli fafa'ala thumma raqiba fantalaqal buraqu yahwi bih faqala atadri aina sallaita qala la qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke satu tempat. Di sana terdapat istana megah, yaitu kota Syam. Jibril memerintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah engkau di sini. Itu bahasa kitanya kayak tajigina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Jibril. Kemudian Nabi kita kembali ke atas Burak. Maka bergerak Burak dengan sangat laju meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril pun berkata, tahukah engkau tadi di mana engkau tadi sembahyang? Lalu Nabi kita berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, engkau tadi sembahyang di kota Baitul Lahim atau kota Syam. Nah itulah atau kota Syam. Syam itu masuk Yordania, masuk Palestina, masuk Syria, masuklah itu Syam. Palestina masuk juga. Cuman belum sampai lagi Baitul Maqdis ya kalau. Di sana itu tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Itu jadi tempat-tempat yang Nabi kita disuruh singgah oleh Jibril. Itu Ru'yah Jibril, bacaan daripada Jibril sangatlah ampuh. Wa bainama huwa yasiru ala al-buraq id ra'a ifritan minal jin yatlubuhu bi syughlati min narin kullama altafat ra'ahu faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qaltahunna tafi'at syughlatuh wa kharra fihi faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam bala indih. Faqala Jibril qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama min syarri ma ya'ruju fiha min syarri ma zara'a fil ard min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar min tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairi ya Rahman pangkabbali fihi wa tafiat syughlatuh. Manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis atau belum sampai lagi Baitul Maqdis mengendarai Burak, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke belakang, lalu Nabi kita melihat jin ibrit yang mengejar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jin itu sambil membawa obor api. Itulah. Setiap kali Nabi kita menoleh ke belakang, maka melihat dengan sangat dekat itu jin kepada Nabi kita. Artinya melihat Nabi ke belakang tambah parak, melihat Nabi ke belakang pun makin tambah parak si jin tadi. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita, ujar malaikat Jibril, maukah engkau aku ajarkan ya Jibril beberapa kalimat, beberapa doa untuk
kamu baca. Jadi apa aja Nabi kita? Apabila kamu membacanya ini, niscaya si ibrit yang kau lihat tadi di belakang inya terpadam atau inya sirna. Nah itulah, atau inya sirna, atau terpadam api jin ibrit itu. Dan jika jin itu akan jatuh tersungkur atau mati. Nah itu. Jadi si Jibril Imbah melihat Rasulullah dikejar lawan iblis, tuntung disasa melihat Nabi kita menoleh ke belakang semakin dekat, menoleh lagi ke belakang semakin dekat lagi iblis itu. Lalu si Jibril hendak memadahi, wahai Nabi, wahai Nabi, ini ada aku bisi amalan, ada bisi doa, amun ikam baca ini doa, insyaallah ini akan tersungkur dan akan padam. Nah itu. Lalu aja Nabi kita apa? Inggih silahkan. Ya bahasa kita tuh lah bala tuh inggih silahkan. Nah itu tuh adabnya luar biasa kita sebagai murid lah. Apapun yang dilajarkan oleh guru kita terima pun. Nya itu pang jadi guru bahari. Guru itu tugasnya menyampaikan kita kepada Allah, bukan kepada orang lain. Jadi seandainya kita niat berguru kita kada hendak sampai ke Allah atau hendak mencari kemegahan dunia, kada mungkin masuk, kada mungkin sama niatnya, dan kada mungkin juga kita rasuk lawan si guru itu, dan kada mungkin juga pulang kita ini bisa bersama lawan guru itu dikarenakan niat kita sudah balain. Nya guru-guru insyaallah guru-guru amun itu bujur semuanya niat karena hendak mendekatkan diri atau menyampaikan orang lawan Allah. Itu tugasnya si guru berdatang. Nah si kita pak, si kitanya kan itu juga harus niatnya. Jangan macam-macam niatnya nih. Jangan macam-macam itu niatnya. Nah di sini kisahnya si guru tadi. Di sini kisahnya si Jibril tadi bahwa di sini macam-macamnya kan. Ada kayak kita juga. Seandainya di jalan tuh mungkin ada rintangan, ada apa ya kalau. Jadi tugasnya guru tuh supaya murid ini jalan terus. Nah itulah ya. Itu. Jadi ini pang bacaan, nah ini pang pertolongannya si guru. Itu pang untungnya kita nih menjaga si guru lah. Seandainya kita nih ada keluh kesah, ada jaga bahasa otak kita nih kurang waras, jadi si guru tadi obat kita. Nah sekiranya kita tuh waras. Nah itulah lah, itu tugasnya guru lah ya, itu tugasnya si Den. Insyaallah uang ini banyak guru jadi nyaman ya Allah, insyaallah nyaman. Maka Nabi SAW berkata, inggih ajari haulan jangan bahasa kita nya itu. Jibril berkata dengan bacaan yang tadi lah, itulah bacaannya pian. Nah, setelah selesai Nabi membaca doa itu, maka jatuh tersungkur jin ibrit itu menuju muhanya itu ke bumi. Nah itu. Dan terpadamlah api obornya itu. Nah itu bacaannya bacaan yang dilajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita. Kita pang silahkan hendak membaca kata-kata. Dikarenakan kita sudah mendengar kisahnya ya. Kalau kita sudah belajar kisahnya ya silahkan baca akan kada apa-apa. Nah, peristiwa ganjil nang Nabi kita melihat di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, di dalam perjalanan Isra. Peristiwa pertama, para pejuang fisabilillah menanam pada suatu hari dan menuai pada hari yang sama, dan hasil mereka itu tidak akan putus-putus dan tidak akan terhenti-henti. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu ada kama kana faqala ya Jibril ma hada faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'ifu lahum al-hasanatu bi mi'ati dhifin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Itulah ya. Mereka meneruskan perjalanan sehingga mereka sampai di suatu tempat, melewati suatu tempat tapi kada singgah. Nabi kita kada singgah di situ, cuman melewati saja kata Nabi. Dengan melihat Nabi kita itu sekumpulan manusia yang menanam manusia itu di tanaman yang subur, di dalam sehari
dan mereka itu menuai di hari itu juga, itulah ya. Jadi tanamannya subur, biji yang jaka contohnya kita umpamalah itu contohnya biji durian, ditanam di situ langsung tumbuh buahnya di situ. Jaka bahasa kita tuh tanam langsung tumbuh kayu, langsung tumbuh daun, langsung tumbuh buah. Itu limbah itu langsung diputik pulang buahnya itu diputik timbul pulang buah nang bekas diputik tadi. Nah itu kada sing habis-habisan, kada bisa berhenti itu buah tumbuh, itu buah nang timbul kada habis-habis. Nah itu mereka menuai setiap hari tanpa putus-putus dari hasil yang mereka tanam itu. Ini kisah Nabi kita lah. Nabi kita melihat itu, nah tinggal kitanya handakan atau tidak handakan. Kalau enggak itu telah ya. Maka Nabi kita berkata, wahai Jibril, apakah itu? Jaka bahasa kitanya kaita. Jibril pun berkata atau menjelaskan, mereka itu ujar Jibril para pejuang-pejuang, yaitu pejuang yang menjalankan hartanya itu di jalan Allah. Itulah ya. Itu perjuangan harta lah ya di jalan Allah. Artinya inya bisa diisi harta, inya niatakan hartanya itu untuk agama. Barangnya kesan agama tuh, kesan majelis ka, kemaslahatan majelis ka, kemaslahatan orang yang menuntut ilmunya ka, kayak itu. Itu pangnang dianjurkan oleh Nabi kita. Ya kalau lah itu apa jar kita nih kada bisa menjaga harta atau anak kita itu jadi fitnah gana. Nah salah satu nih supaya kita nang kada menjadi fitnah, kita jalankan ke jalan nang kayak itu. Kita jalankan ke jalan yang baik yang dianjurkan lawan Nabi kita, yaitu bismillah, yaitu kita ngujulung basita, kita julung, kita lakukan. Kita lakukan. Nah itu hasil lah, hasil orang nang ketujuh, hasil orang nang berjuang dengan harta untuk fisabilillah. Harta lah sedikit kah banyak, ada apa? Ya boleh aja juga, ya jadi guru juga. Ya sebenarnya jasidin harta itu bukan masalah banyak dan sedikitnya, ada cuma persennya jasidin. Seandainya kita nih bisa duit 1 juta jasidin, ya kalau di rumah kita niatakan 10% kita gesan akhirat ta. Berapa 10%-nya tuh jaka 1 juta 100.000 lah ya. Nah tapi kalau seandainya orangnya sugih diisi duit puluhan juta atau ratusan juta, ya kalau seandainya inyata mengimpakakannya 100.000 masih kalahnya lawan yang sedikit duit tadi. Ya kalau lah dikarenakan apa persenan di situ. Nah ya guru itu seandainya kita nih memakai cara dengan persenan itu, insya Allah terdidik kita diisi hati kan. Insya Allah hati kita tuh kita diulah Tuhan jadi pemurah. Insya Allah. Tapi kalau seandainya kita kadang hendak mendidik kayak itu, kadang mau jadi pemurah. Kadang pemurah ini dididik lah. Apa wal hilmu bit tahallum, itulah apa aja, wal ilmu bit ta'allum wal hilmu bit tahallum. Ini ya kalau lah ilmu itu dengan dipelajari ya kalau lah itu helim lemah lembut pun dengan belajar lemah lembut, sama pemurah pun sama dengan melatih juga harus bisa jadi pemurah. Ada kawan orang hendak jadi pemurah tuh kada dilatih, kadang mungkin dilatih insyaallah. Maka pulang jadi kisah guru bahari orang pemurah ini tuh, namun seandainya sudah bisa pemurah itu orang hati tuh, seandainya ada isi penyakit hati itu dikeluarkan lawan Allah Ta'ala tuh seberataan kada 1-2 tuh kada seberataan karena penyakit hati itu dikeluarkan lawan Allah Ta'ala amun pemurah. Tapi kalau seandainya belum ada pemurah, jaka bahasa kita tuh sakhiyu bahasa Arabnya ya, kalau seandainya bakhil masih pelit lagi, oh jadi penyakit hati itu masih ada lagi di dalam hati itu, kadang mau keluar, mun masih bakhil. Tapi mun sudah bakhil itu kadang ada lagi, pemurah sudah insyaallah keluar aja. Lawan banyak manfaatnya orang yang pemurah ini banyak. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. As-sakhiyu habibullah, as-sakhiyu itu habibullah. Orang pemurah itu kekasih Allah. Walau inya tuh jahil, walau inya tuh kada tahu di ilmu agama, tapi pemurah. Itu inya tuh
kekasih Allah. Apa aja pulang? Al-bakhilu aduwullah. Aduwullah. Walau kana alima. Jikalau alim, walaunya alim, walau alim ilmu agama, kitab hafal isinya umpamanya nih, tapi pelit, nah itu aduwullah ya Allah Ta'ala. Aduwullah, musuh Allah Ta'ala. Itu hati-hati leh kita leh. Hati-hati benar kita masalah itu. Nya di situ pang lah, di situ ujar guru bahari. Seandainya kita nih papalit, seandainya kita nih nak ada anak manukan harta kita, di situ orang kada bakal bisa ma'rifat Allah Ta'ala. Kenapa jadi kayak itu juga loh? Karena harta itu kita kada pinandu. Kita kada kenal ini harta lain ampun kita. Kalau orang ma'rifat pasti kenal, pasti pinandu ini harta ampun Allah Ta'ala. Jadi kada mungkin bisa ma'rifat. Ada mungkin bisa ma'rifat. Amun masih memelitakan harta yang ada di awaknya itu. Masih. Tapi insyaallah kalau bukan biar ni kada Allah. Insyaallah kita bergamatan sama-sama ya Allah ya. Kita sama-sama bergamatan jangan sampai kita cintai harta kita nah yang kita biisi ini jangan sampai kita cintai. Jangan juga kita pelit-pelitakan apa juga hendak dipelitakan. Ya ampun orang juga. Ya kalau lah ampun orang lain ampun kita. Karena sudah kita mati hanya tuh menyesal tuh. Hanya menyesal. Hanya menyesal. Sayang kasihan kitanya. Nya sedikit banyak sama aja. Nya kada perlu jangan orang banyak bisi harta kada sedikit gin ada juga nilainya. Allah Ta'ala tuh kada guring munai. Malaikat rakyat aktif tuh selalu mencatat tuh. Ya kalau lah malaikat tuh melihat ini di rumah. Ini bisi aja harta, ini ada aja harta aja. Ini banyak lagi harta aja. Kenapa kada digunakan jangan. Ada supan lah kita lah malaikat yang melihat tuh. Kan gitu tuh lah ya. Tapi insyaallah kalau Tuhan ini kada itu lah insyaallah Tuhan ini selalu murah insyaallah hartanya murah ya Allah jiwanya pun murah juga mudah-mudahan insyaallah hasilnya nang kayak itu karena kita dalam kubur dapat selalu rahmat terus menerus kada papagatan rahmat itu karena amunnya kita pamurah khusus di jalan fisabilillah insyaallah itu karena nah sampai situ jikin dulu lah ya. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan kitab Isra wal Mi'raj kita seberataan diberi taufik lawan hidayah langsung dari Allah Ta'ala dan mudah-mudahan Rasul dan guru-guru kita ridho lawan kita nah. Mudah-mudahan hati kita terbuka dengan niat dengan kehendak selamat dunia dengan akhirat juga. Mudah-mudahan keluarga kita pun selamat terkhusus orang tua kita mudahan juga selamat dan mudah-mudahan kita seberatan diampuni segala dosa kita nang zahir ataupun nang batin dan juga mudah-mudahan dosanya seluruh muslimin wal muslimat pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup dengan sabar syukur mudah-mudahan kita jalani hidup ini mudah-mudahan jangan ada kalau kesah lagi di kita mudah-mudahan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar ya maulana يا مجيب يا قادرا يا لطيف توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين وحاجات المسلمات وحاجات الحاضرين قريبا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.